Hai, namaku Hidup. Unik memang. Aku tidak tahu kenapa dulu orang tuaku menamaiku dengan nama ini. Sayangnya, aku tidak sempat bertanya karena mereka sudah meninggal saat aku masih kecil. Menurutku, mereka memberikan nama Hidup supaya aku terus hidup tanpa kehadiran mereka. Setelah mereka tidak ada, aku tinggal bersama paman dan bibi, adik dari ayahku. Mereka cukup bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidupku. Aneh ya bilangnya, kehidupan hidup untuk si hidup supaya tetap bisa melanjutkan hidup. Kami tinggal di sebuah desa kecil yang jauh dari perkotaan. Kalau mau ke kota, aku harus menempuh perjalanan hingga 4 jam dengan menggunakan mobil umum. Kendaraan tersebut akan pergi mulai dari pukul 6 pagi setiap harinya. Mobil terakhir dari kota ke desaku akan berangkat pukul 18.00 sore. Kalau lewat dari waktu tersebut, orang harus menunggu sampai esok hari lagi. Karena di desa ini juga tidak banyak orang, pergaulanku pun terbatas. Desaku ini pun tidak punya daya tarik untuk wisatawan. Hanya ada sebuah pantai kecil dengan pasir putih dan ombak yang tenang. Mengingat jaraknya cukup jauh, hanya sedikit pengunjung yang datang ke sini. Terlebih lagi, penginapan di sini pun sedikit. Wisatawan yang datang biasanya menginap di rumah warga atau membangun tenda tidak jauh dari pantai. Biarpun begitu, entah kenapa jiwaku untuk menjalin koneksi dengan orang lain sangat besar. Beberapa kali aku memulai untuk menyapa tetangga duluan, mengajak ngobrol sampai membawakan mereka makanan supaya ada topik obrolan. Hal ini pun kadang aku lakukan ke para pendatang. Hingga suatu kali aku bertemu dengan orang dan mengajakku berbincang. "Hai adik kecil, siapa nama kamu?" tanya orang ini. "Halo kak, nama aku Hidup. Salam kenal," jawabku. Mendengar namaku yang unik, dia pun menunjukkan wajah keheranan. Alisnya terangkat dan matanya sedikit membelalak, diikuti dengan gerakan tubuh sedikit ke belakang. "Beneran nama kamu Hidup?" tanyanya lagi. Aku hanya mengangguk mengiyakan pertanyaannya. Ini bukan yang pertama kali aku mendapatkan pertanyaan tersebut. Jadi, aku sudah maklum dengan pertanyaan template dari orang yang baru bertemu denganku. Pertanyaan selanjutnya biasanya tentang nama panjang, rumah, dan kegiatan harian. Aku sering membalas pertanyaan para turis tersebut, misalnya tentang alasan mereka datang ke desaku. Sejujurnya, aku penasaran apa yang mereka cari. Sebagian dari mereka bilang bahwa ingin melihat kehidupan di desa kecil yang santai. Sebagian lagi bilang mau menikmati pemandangan. Lalu, aku berpikir, memangnya kehidupan apa yang mereka jalani? Apa sangat tidak menarik sehingga mereka mencari contoh kehidupan lain? Menurutku, kehidupan di sini biasa-biasa saja. Ya, aku anggap biasa karena aku menjalaninya setiap hari. Hampir tidak ada yang berbeda di hari-hariku. Mungkin sesekali berbeda saat aku diajak pergi ke kota. Namun kegiatan yang aku lakukan di kota tidak selama waktu perjalanan yang aku tempuh pergi dan pulang. Jadi aku tidak mau buang-buang waktu dengan sering-sering ke kota. Turis tersebut pun bilang bahwa dia punya teman yang juga punya nama Hidup. Namun tidak sepertiku. Namaku benar-benar Hidup di kata pertama. Teman dari pendatang tersebut bilang bahwa
unsur kata hidup berada di bagian tengah namanya. Biarpun begitu, kadang temannya tersebut dipanggil hidup juga oleh orang lain. Masa kak? Kakak punya teman namanya hidup juga? Tanyaku penasaran. Orang tersebut tersenyum mengiyakan. Tampaknya dia tahu aku tertarik dengan kisahnya karena aku terus mengajukan pertanyaan. Aku tahu siapa namanya, di mana dia tinggal, dan apa yang dia lakukan sehari-hari. Sampai orang tersebut menoleh kepadaku lagi. Kamu tidak percaya? Tanyanya. Aku boleh bertemu dengan dia, Kak. Beneran mau? Aku mengangguk untuk mencoba meyakinkannya. Dia pun mencoba menggambarkan tentang orang bernama hidup ini kepadaku secara detail. Begitu juga dengan hal-hal tidak menyenangkan yang mungkin akan aku alami saat akan bertemu dengannya. Aku mencerna perkataannya dan tidak keberatan sama sekali. Kalau begitu, kamu bisa izin ke paman dan bibi untuk pergi ke kotaku. Kamu harus menginap setidaknya 1 minggu di sana kalau mau bertemu dengan hidup, jelasnya. Aku senang mendengar ajakan tersebut, dan tidak butuh waktu lama untuk aku minta izin ke paman dan bibi. Mereka mengizinkan dengan satu syarat bahwa orang yang membawaku akan memulangkan aku dengan selamat dan menjagaku selama pergi dengannya. Dia pun berjanji dengan disaksikan oleh warga setempat. Aku akan pergi meninggalkan desa selama 1 minggu. Kami pun menempuh perjalanan setengah hari dengan berganti moda transportasi, mulai dari mobil, pesawat, dan lanjut mobil lagi. Saking senangnya, aku sampai tidak bisa tidur di perjalanan. Padahal biasanya aku tidur saat perjalanan jauh. Aku diajak untuk menginap di rumahnya. Dia tinggal bersama keluarga. Rumahnya pun cukup besar dan ada 1 kamar kosong yang memang dikhususkan untuk keluarga atau tamu yang datang menginap. Aku tidur di tempat itu. Mungkin kita baru bisa ketemu sama hidup besok lusa, katanya. Dia memintaku untuk beradaptasi terlebih dahulu dengan lingkungan sekitar. Jadi dia mengajakku untuk berjalan-jalan berkeliling. Kalau dipikir-pikir, ternyata tidak banyak yang bisa dilakukan di kota. Kehidupan yang sama seperti yang dilakukan di desaku, hanya saja waktu terasa lebih cepat di sini. Kadang, sampai aku tidak terasa bahwa ini sudah malam. Kalau besok kita ketemu sama hidup, kamu akan bilang apa? Tanyanya kepadaku sebelum tidur. Sebenarnya aku cuma mau kenalan saja dengannya. Aku penasaran karena namanya sama denganku, jawabku. Dia hanya tersenyum dan tidak bertanya apa-apa lagi. Dia membiarkanku istirahat karena bisa jadi besok adalah hari besar buatku, menurutnya. Esok harinya aku bisa bangun lebih pagi dari biasanya. Dia pun cukup kaget karena aku bisa bangun sepagi itu untuk bertemu dengan hidup. Setelah bersiap, kami pergi untuk menemui hidup di sebuah tempat. Setelah sampai tempatnya, aku disuruhnya menunggu di sudut ruangan. Dia pergi untuk memanggil temannya yang bernama Hidup untuk dikenalkan kepadaku. Aku cukup deg-degan untuk bertemu dengan orang tersebut. Tiba-tiba, dia kembali dengan seorang perempuan, tubuhnya tinggi, rambutnya panjang, dan kulitnya mulus terawat. Bisa dibilang dia cukup cantik. Rasanya aneh kalau orang ini juga bernama Hidup. Wajahnya tersenyum setelah melihatku pertama kali. Aku pun membalas senyumnya sambil sedikit mengangguk. Tiba-tiba dia menyodorkan tangan sambil menyapaku. Salam kenal, aku Hidup, katanya dengan suara yang sangat lembut.
Dalam hati, aku berujar pelan bahwa ini yang namanya juga hidup. Rasanya tidak seperti yang aku bayangkan. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sampai selesai.